atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh tersebut dapat menjadi sebuah anggapan atau fakta disebabkan karena memang belum diolah dengan lebih lanjut. Setelah diolah dengan melalui penelitian atau percobaan, maka suatu data tersebut dapat menjadi bentuk yang lebih kompleks seperti suatu database, informasi atau juga bahkan solusi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Fungsi data berdasarkan sumber data terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer disebut juga data asli didapatkan dari sumber-sumber tertentu yang dapat sebagai objek penelitian. Sedangkan data sekunder atau data tambahan ini biasanya diperoleh dari sumber-sumber terlebih dahulu, misalnya seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya, data terdiri atas data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif itu biasanya seperti banyak dijumpai dalam bentuk pernyataan verbal, gambar, maupun simbol. Data kuantitatif lebih mengarah kepada pernyataan dengan secara terbilang atau angka. Berdasarkan waktu pengambilannya, data dapat dikumpulkan dengan secara berkala dan juga data classification. Data berkala ini dapat ditemukan dalam kegiatan atau aktivitas survei penduduk, data kebutuhan penduduk dalam setahun terakhir. Data cross-section atau data yang terkumpul pada waktu tertentu, ini contohnya seperti data hasil ujian siswa yang diperoleh setelah ujian itu telah selesai dilaksanakan. Adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Adapun fungsi informasi, yang pertama menjadi sumber pengetahuan baru. Informasi valid yang didapatkan oleh seseorang dapat menjadi pengetahuan baru dan menambah wawasan di bidang tertentu. Misalnya informasi mengenai cara mengatasi masalah kesehatan yang didapatkan dari konten di internet. Kemudian, menghapus ketidakpastian. Kurangnya informasi tentang sesuatu akan menimbulkan ketidakpastian. Untuk itu, menghapus ketidakpastian tersebut, maka diperlukan informasi lengkap dan valid dari sumber terpercaya. Informasi juga berfungsi sebagai media hiburan. Informasi dapat berfungsi sebagai media hiburan bagi masyarakat. Misalnya, informasi mengenai objek wisata di suatu tempat yang disajikan dengan bahasa dan gambar-gambar yang menarik. Informasi untuk sosialisasi kebijakan. Informasi adalah komponen penting dalam berkomunikasi dengan pihak lain. Salah satunya adalah untuk menyampaikan suatu kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara sosialisasi. Informasi dapat mempengaruhi khalayak. Penyampaian informasi melalui media massa biasanya dilakukan untuk mempengaruhi khalayak. Misalnya, informasi mengenai sesuatu produk melalui televisi yang tujuannya agar masyarakat mengenal dan tertarik untuk menggunakannya. Informasi dapat menyatukan pendapat. Di era media sosial seperti sekarang ini, sangat mudah untuk menyampaikan pendapat ke ruang publik. Namun, tidak semua pendapat tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Adapun beberapa jenis informasi, yaitu informasi berdasarkan sifat. Jenis informasi berdasarkan sifat dapat dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yang pertama faktual, yaitu informasi yang dapat dibuat berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kedua, opini atau konsep, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan pendapat seseorang tentang sesuatu hal. Yang terakhir, deskripsi, yaitu informasi yang dibuat dalam bentuk penjelasan terperinci mengenai sesuatu hal. Informasi berdasarkan kegunaan. Jenis informasi berdasarkan kegunaan dapat dibagi menjadi 2 bagian, diantaranya informasi yang menambah pengetahuan, yaitu informasi yang isinya menambah pengetahuan baru bagi seseorang. Informasi yang berdasarkan penyajian, yaitu informasi yang disampaikan dalam beberapa bentuk, misalnya artikel, audio, gambar, video, dan lainnya. Informasi berdasarkan bidang kehidupan. Ini adalah jenis informasi yang dibuat dalam beberapa kategori seperti informasi kesehatan, informasi pendidikan, informasi bisnis, informasi olahraga, dan sebagainya. Informasi berdasarkan lokal peristiwa. Ini adalah jenis informasi yang dibuat berdasarkan lokasi suatu peristiwa. Jenis informasi ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu informasi dalam negeri, domestik,
dan informasi luar negeri. Pengolahan data merupakan sebuah proses manipulasi data untuk menjadi sebuah informasi. Kumpulan data kumpulan data yang awalnya tidak memiliki informasi yang dapat disimpulkan. Jika dilakukan proses pengolahan data, maka akan menghasilkan informasi. Pengolahan data terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu pencarian data, pengumpulan data, pemeliharaan data, pemeriksaan data, perbandingan data, pemilihan data, peringkasan data, dan penggunaan data. Tahapan proses pengolahan data menjadi informasi. Pertama, penghimpunan dan pencatatan data. Tahapan ini berhubungan dengan proses pengumpulan atau penghimpunan data yang biasanya merupakan proses pencatatan, recording, data ke dokumen dasar atau formulir. Penghimpunan data dapat diperoleh melalui formulir-formulir yang sudah dibuat sebelumnya, seperti formulir penerimaan siswa baru, formulir pasien rumah sakit, formulir pengajuan pembukaan rekening bank, dan lain sebagainya. Tahapan penghimpunan dan pencatatan data melalui komputerisasi dapat dilakukan dengan cara melakukan input data melalui aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Tahapan dari cara kerja sistem komputer ini adalah data yang telah didapatkan dan dikumpulkan, dimasukkan oleh pemakai atau pengguna pada perangkat input. Kemudian, dengan metode tertentu, data yang diinputkan diolah atau diproses oleh perangkat proses, dan selanjutnya dihasilkan informasi oleh perangkat keluaran atau output device. Mengklasifikasikan data. Setelah tahapan penghimpunan dan pencatatan data, maka tahapan selanjutnya adalah mengklasifikasikan data. Dalam tahapan ini, data diberi identitas atau diklasifikasikan. Identifikasi tersebut dapat dilakukan untuk suatu kelompok atau beberapa kelompok dari data tersebut, sehingga nantinya merupakan karakteristik dari data yang bersangkutan. Penyusunan data atau sorting. Setelah data-data yang diolah diberikan identifikasi seperti di atas, maka data tersebut mungkin perlu diatur atau disusun sedemikian rupa. Contohnya, mengurutkan data berdasarkan kode klasifikasinya, berdasarkan nama, tanggal, dan lain sebagainya. Proses ini dinamakan sorting. Kemudian, perhitungan calculating. Tahapan ini data dihitung atau dikalkulasi, seperti pelaksanaan perhitungan atau disebut juga calculating. Kemudian, penyusunan laporan atau summarizing. Untuk memungkinkan dilakukan analisis terhadap data atau informasi yang dihasilkan, diperlukan penyimpulan atau pembuatan rekapitulasi laporan sesuai dengan keinginan pemakaian informasi. Kemudian, penyimpanan atau storing. Storing atau penyimpanan data dan informasi yang sejenis ke dalam file untuk referensi di masa yang akan datang perlu dilakukan. Media penyimpanan ini terdiri dari beberapa macam, disesuaikan dengan metode dan peralatan yang dipakai dalam sistem pengolahan data seperti disk, kartu, dan dokumen. Dapat juga disimpan pada dunia maya. Kemudian pencairan atau retrieving. Di dalam file yang disimpan, pencarian data atau retrieving biasa digunakan dengan cara penyimpanannya, terutama jika pengolahan datanya menggunakan komputer. Lanjut, komunikasi atau komunikasi. Dalam proses pengolahan data menjadi informasi, sampai informasi tersebut dapat dipakai oleh user atau pengguna, maka diperlukan suatu komunikasi sehingga mempermudah proses pengolahan data menjadi informasi. Kemudian, penggadaan atau reproduksi. Untuk pengambilan atau untuk pengamanan apabila data hilang atau rusak, juga untuk keperluan perusahaan lainnya biasa dilakukan dengan penggadaan menggunakan mesin fotokopi, disk maupun magnetic tape. Penggadaan berarti proses cara perbuatan menggandakan. Jadi kata menggandakan berarti usaha memperbanyak atau melipat gandakan beberapa kali dokumen.